Lucy. Ya, teman-teman, balik lagi di Ngobras kali ini bersama Lucy. Kita bukan dong Pak, saya dong. Ini. Ya, teman-teman, balik lagi di Ngobras, ngobrolin sastra bersama kali ini teman saya ada Giska Sophie COD. Bukan dong Pak. Bukan ya? Bukan. Giska apa? Perkenalkan teman-teman, nama saya Giska Sophie Ranti. Dah. Lahir di mana? Lahir. Kebetulan saya lahir di Kabupaten Lebak. Oh, Lebak. Iya, bikin aktenya di Lebak, Pak. Tapi tinggal di Bogor. Bogor perbatasan. Antara Lebak sama Bogor. Di mana tuh? Daerah mana? Daerah Gobang sih, Pak. Lebak, Banten. Iya, maksudnya Gobang itu deket mana? Casinga apa di mana? Bukan, jadi deket ini. Koleang. Ya. Oh, ke arah situ. Berarti secara akte mah di Lebak ya? Iya, kalau akte. Tapi kalau tinggal di Tarisi. Oh, Tarisi. Iya. Beda-beda ya, kadang di Jasinga, Tarisi, ya, gitu. Koleang, di mana aja ya? Di mana aja. Ya, aduh. Di Tarisi. Berarti kecil sampai SD di Tarisi? Iya, kecil sampai SD itu di Tarisi. SMP baru saya mulai pindah tempat lagi, Pak. Kemana tuh, Bu? Itu ke Parung Panjang. Itu Bari Mondok ya? Iya, sambil mondok. Iya. Terus SMA saya melanjutkan di situ juga, Pak. Jadi saya nggak pindah tempat. Bu Giska ini ada berapa bersaudara di rumah? Kebetulan saya itu 4 bersaudara. Jadi yang kedua ini laki-laki, ketiga sama keempat ini kembar, Pak. Oh, kembar. Jadi anak pertama ya? Iya, anak pertama. Ya, hati-hati. Mau pulang nih teman kita. Oh, orang tua asli Tarisi? Orang tua Tarisi. Dua-duanya? Dua-duanya, iya. Oh, tetangga mungkin? Tetangga rumah. Oh, masih tetangga, iya. Sekampung lah maksudnya. Iya. Ngambil sastra nih. Kenapa ngambil sastra di Unpam? Pertamanya, Pak, saya tuh inginnya tuh pendidikan agama. Oh, pendidikan agama. Karena saya emang udah basic dari ngajar kan. Anak pesantren ya, ngabdi juga kan. Ngabdi juga. Nah, terus ternyata di Unpam itu nggak ada pendidikan agama. Nah, adanya sastra Indonesia. Nah, kirain saya itu sastra Indonesia itu masuk ke pendidikan, Pak. Oh iya, kan dulu kan adanya pendidikan bahasa dan sastra ya? Nah, iya, kirain saya. Ternyata sastra murni. Ternyata benar-benar sastra real. Berarti kejebak nih di sastra Indonesia? Ya juga sih, tapi saya mengambil diterima aja gitu, Pak. Mengambil manfaat aja ya? Manfaatnya aja, mungkin kedepannya ada jalannya gitu. Reguler CS sambil ngabdinya di pondok yang anti dulu ini ngaji iya di situ. Jadi di situ saya sampai sekarang mah di sini. Iya. Bohongnya. Ini mau ngebedah novel apa nih, ngemeng-ngemeng nih? Kebetulan saya mau ngebedah novel Rumah untuk Ili. Bedah rumah. Rumah untuk Ili. Oh, saya kira bedah rumah ya. Bedah rumah. Harusnya disatuin Rumah untuk Alie. Nih teman-teman nih. Iya. Ini menceritakan tentang apa? Ini menceritakan tentang sebuah kisah anak yang tidak sangat terpuruk dengan kekeluargaannya, tidak harmonis. Jadi di sini tuh diceritakan tuh, jadi dia itu sangat tidak dihargai, tidak diinginkan oleh keluarganya. Tuh. Soalnya dia itu selama pas waktu kecil, pas umur 10 tahun. Oh, saya kira mas segini. Kan 10 tahun ini segadis ini, namanya ini Ili Isana Samanta. Nama anaknya. Ili Isana Samanta. Dia ini waktu berumur 10 tahun pergi jalan-jalan. Waktu kecil tuh dia keluarga tuh harmonis, Pak. Harmonis ya?
sangat disayang sekali karena dia ini memiliki perempuan satu-satunya di keluarganya. Memiliki 5 saudara, 4 kakaknya ini laki-laki semua. Iya. Dia terakhir, anak terakhir yaitu perempuan. Iya. Nah, pas umur dia 10 tahun dia itu bersama bundanya. Bundanya ya. Iya. Setelah liburan itu dia itu si Ili ini berlari-lari di Jalanan raya. Iya, jalan raya. Nah, suatu ketika dia ini ibunya ini ingin menyelamatkan si Ili. Ternyata yang kena imbasnya itu, yang ketabraknya itu si bundanya. Oh, jadi anaknya mau diselamatin. Mau diselamatkan sama si Ili ini, ya. Disitulah keluarganya ini tidak terima bahwa mencap si Ili ini pembunuh ibunya. Gitu. Dari situ tuh si Ili ini sangat tersingkirkan. Jadi Kayak diasingkan di rumah ya. Iya Pak, benar sekali. Jadi seolah-olah nggak dianggap di rumahnya ini. Gitu. Pemirsa, mohon silent ya. Kita lagi podcast nih. Ya lanjut Bu Giska. Iya, jadi kebetulan kakaknya ini emang semuanya tidak diinginkan si Ilinya ini, bahwa dia itu merasa benar-benar kecewa sama si Ili ini kan telah merebut bundanya yang telah membunuh. Padahal kan ini tidak kesalahan real si Ili ini. Iya. Namanya ibu kan pasti ingin menolong anaknya ketika dalam kesusahan. Nah, suatu ketika si Ili ini dia udah berumur 16 tahun, dia sekolah di SMA yang sama kakaknya ini. Kakaknya ini ada namanya, yang anak sulung itu namanya Sadipta, terus Rendra, Nata sama Samuel. Nata sama Samuel ini kembar Pak, kembar. Kades itu. Kalau adek saya cewek cowok Pak. Oh, kemarin cewek cowok. Kalau ini cowok semua. Iya gitu. Jadinya si Ili ini satu sekolah sama Samuel sama si Nata ini. Nah, di sekolahan ini kakaknya ini tidak mau bahwa dia itu ada kakaknya si Eli ini, nggak mau ini satu sekolah tahu, nggak mauin. Udah gitu tuh si Eli ini di sekolah juga emang nggak ada yang temenan Pak. Oh, dikucilkan juga ya? Dikucilkan juga. Nah, suatu ketika dia itu mendapatkan teman cewek sama cowok. Nah, ada kakak kelasnya ini kan si Ili ini kelas 10. Ya, kelas 10 berarti 1 SMA. Iya. Nah, ada kakak kelas ini yang ingin kakak kelas ini ingin sama si Nata ini sangat suka gitu Pak. Oh, jatuh cinta sama si Nata ini mendekati kakaknya. Iya. Jatuh cinta sama si Nata. Nah, kebetulan di suatu ketika ini si Ili ini diajak sama kakaknya ini berangkat ke sekolah. Nah, si ceweknya ini, perempuan ini melihat ya? Iya, cemburu dong, otomatis. Terus si perempuannya ini, kakaknya ini menegur si Ilinya ini, Elinya ini. Udah gitu dibully Pak di sekolahan. Dibully teman-teman. Dibully. Udah gitu tuh satu kali oke, nggak apa-apa, diterima sama si Eli ini. Udah berjalannya waktu kok makin kelamaan ini sering berangkat berdua gitu tuh Pak. Mulai dekat tuh. Si Eli ini padahal kan adik kakak Pak masalahnya. Oh, adik kakak. Iya kan, Eli sama si Nata sama Samuel ini. Berhubung kan saya tadi bilang satu sekolah itu nggak tahu dia itu bawa adik kakak gitu. Iya. Terus udah gitu tuh si perempuan ini membawa ke si Eli ini ke kamar mandi buat dibully lagi. Dia tuh kayak kita mah di sidang Pak. Oh, di sidang ya. Jadi di kamar mandi itu mereka itu kayak yang ditonjok gitu Pak tuh, ditampar. Nah, ada bahwa si perempuan ini nih ngata-ngatain si Eli, kegatelan lah. Ibunya tuh dikatain pembantu, pelacur gitu Pak, bahwa sama aja gitu sama kayak ceweknya ini. Udah gitu tuh perempuan si Eli tuh diem aja ketika dia menyebutkan ibunya itu
bahwa seorang pelacur gitu ya Pak, nggak terima dong, nggak nggak terima, nggak terima. dikatain seorang ibu, siapa sih anak yang mau menerima gitu ibunya Iya. gitu ya Pak. Jadinya ya si Eli pun geram gitu Pak. Jadi dia pun geram dan mado bukan? bukan dong. Jadi dia bertindak Pak, bertindak menampar si perempuannya ini. Nah, kebetulan ada yang videoin. Nah, videonya ini disebarin. Nah, ketika pas dia itu cuman menamparnya doang. Jadi seakan-akan Eli ini yang membuli si perempuannya tadi, Pak. Gitu. Padahal kan aslinya nggak gitu. Aslinya nggak gitu. Gitu. Jadinya si Eli ini dimasukkan ke dalam dekan, dipanggil orang tuanya. Di ruang dekan. Iya, orang tuanya dipanggil. Nah, orang ayahnya ini nggak terima. Maksudnya nggak terima ini, dia itu udah anak yang tidak dianggap, nggak mau nerima gitu. Si Eli ini kenapa bikin masalah gitu di dalam keluarganya. Sedangkan keluarga ininya, si keluarganya nggak terima gitu Pak, bahwa keluarganya ini sangat terhormat, tetapi dengan kehadiran perempuan ini kenapa bisa bikin suasana jadi keruh gitu Pak? Iya. Itu di dalam keluarganya gitu. Terus udah dipanggil keluarga ayahnya itu nggak terima, bahwa ayahnya pun mempercayai video itu dan si Eli pun tidak sedikit untuk dikasih penjelasan yang sebenarnya. Nah, ayahnya ini percaya sama video yang tersebar di sekolahan. Iya. Gitu. Akhirnya si Eli pun ditarik sama kedua kakaknya ini yang di sekolahan Pak, si Samuel sama si Nata. Dia juga sama, maksudnya tuh si sama si Nata ini mengungkapkan itu, kenapa lo ini bisa ngebully orang gitu Pak. Sedangkan kakaknya ini si Nata ini pernah dibully gitu loh sama orang juga. Iya. Tapi kenapa harusnya mengerti ya? Iya, kenapa si Eli ini ngebully orang gitu tadinya gitu. Padahal terus ketika si Eli ini mau berbicara gitu, dia tidak dikasih kesempatan gitu loh sama kakaknya ini. Iya. Nah, udah di situ si Eli itu pun pergi. Jadinya si Eli terakhir pergi mengungkapkan kata-kata dia itu bahwa kalian itu nggak tahu apa yang terjadi, apa yang diomongkan oleh si perempuan itu yang ngata-ngatain bundanya ini yang telah pergi gitu. Jadinya Eli pun pergi dari rumah Pak, pergi. Iya. Udah itu dia itu ketemu di jalanan ini, di halte ini ketemu sama preman. Preman Pak. Dia ini ibarat kata mau digodain lah Pak sama preman. Nah, akhirnya si kakaknya ini mendengar terkiang kata-kata terakhir si Eli ini. Akhirnya dia itu untuk pergi Pak, mencari si Eli ini. Karena ada temen dua ceweknya ini mengatakan kepada si Nata sama-sama ini bahwa video itu tidak benar. Nah, benar yang adanya dikasihlah tunjuk video rekaman aslinya bahwa emang benar si Eli ini tidak bersalah. Itu benar. Akhirnya itu dia itu mencarinya ketemu Pak, pas di halte tuh ketemu. Terus udah ketemu tuh mereka berantem Samuel sama Nata tuh berantem. Udah gitu kan saling tonjok. Nah, yang kena benturan itu kan si Eli juga kena perutnya apa gitu Pak. Terus kalau si Samuel ini itu kakak sulungnya si siapa si Sadipta Pak, kakak sulungnya. Oh, ada lagi Sadipta. Kakak Sadipta. sulungnya ini dia juga ikut berantem Pak. Oh, ikutan. Nah, kena lah dia itu otaknya terbentur gitu Geger Pak. otak. Terbentur Pak. Oh, terbentur. Udah gitu dibawalah ke rumah sakit kan, maksudnya itu yang tadinya mau menyalahkan si Eli dia juga kena. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit ini kan
dikiranya si Eli ini dia ini bakal disayang lagi Pak sama keluarganya. Ternyata dia itu tidak Sesuai harapannya. tidak sesuai harapannya Pak. Nah, si Sadipta ini kakaknya ini membutuhkan donor darah Pak. Iya, iya. Ketika sakit. Karena kan kalau semua keluarga ini menyalahkan si Eli. Lu mau ngapain kayak gini gitu Pak, terus sampai nyelakain kakaknya sendiri. Jadinya si Eli di sini tuh terasa di pojokan. Di pojokan. Dia itu nggak punya siapa-siapa lagi selain keluarganya gitu Pak. Itu di pojok tuh, pojok. Bukan dong Pak itu. Itu. Terus nah ayahnya ini meminta untuk si Eli ini mendonorkan darahnya. Karena darahnya ini sama kakak ini, kakak sulungnya Sadipta ini. Nah, permintaan Eli ini kepada ayahnya ingin dia itu ini lagi Pak, diterima lagi di keluarganya dengan baik kayak seperti dulu gitu Pak. Iya. Karena selama ini kan dia dicap seorang pembunuh bundanya. Gitu. Jadi dia itu pengen pengen diakui lagi dengan cara yang itu tadi, mendonorkan darah, gimana caranya gitu. Nah, udah gitu tuh, tetapi mereka itu diam gitu Pak, tidak ada jawaban sama sekali ketika si Eli ini meminta permintaan kayak itu tadi. Udah gitu tuh, ya udah si Eli itu mendonorkan darahnya pada Sadipta. Nah, udah siuman, nah ternyata keluarga ini tidak sama sekali menanyakan kabar si Eli ini. Dia gimana keadaannya, tidak ada yang perhatian sama sekali Pak terhadap si Eli ini. Terus dia tuh udah gitu tuh dia tuh ngerasa benar-benar kecewa, benar-benar emang tidak diinginkan ya Pak di dalam keluarganya ini. Akhirnya dia tuh kabur lagi Pak. Kabur kemana tuh? Kaburnya kemana nih? Kabur lagi, dia tuh jauh Pak. Kabur kemana? Kabur dan sudah 3 bulan tidak ketemu Pak. Terus dia itu memang apa sih namanya? Dari situlah semua keluarganya ini mencarinya kan Pak, mencari tidak ketemu gitu, hilangnya entah kemana nih si Eli ini nih. Sudah gitu tuh yang dia butuhkan emang apa sih, hanya sosok keluarga itu yang dia punya. Tetapi kenapa dia itu tidak dihargai sama sekali gitu Pak. Rumah untuk Eli ini di sini nih kembalinya kita pulang mencurahkan hati, kebahagiaan, ibarat isi hati itu cuman ke rumah sama keluarga doang Pak. Sedangkan dia anak perempuan satu-satunya yang dulunya disayang sama keluarganya, sama kakaknya, sama ayahnya. Kenapa dia ini sekarang udah besar ini nggak ada ibunya tuh, kenapa dijadikan kayak penjahat gitu. Pak. Padahal kan dia tidak sengaja ya. Tidak sengaja kan, siapa sih yang mau ibarat kata menaruhkan nyawanya gitu loh Pak, yang sama bundanya sendiri kan nggak ada yang mau semuanya tuh. Nah, kebetulan si bundanya ini Pak, ternyata bundanya si Eli ini bukan asli keempat kakaknya saudara ini. Oh, beda ibu. Nah, beda ibu. Ternyata ini tuh dirahasiakan dari kakak-kakaknya. Gitu. Sedangkan yang sakit hati itu bukan cuma si Eli ini. Bukan cuma kakaknya doang nih yang ini. Si Eli juga sakit karena ibunya ini emang bener asli ibu kandungnya si Eli ini Pak. Bukan ibu kandungnya si abang-abangnya. Abang ini Sadipta, si Rohmat. Bukan ya? Samuel, si Nata gitu Pak. Bukan Pak, itu bukan saudara kandung. Yang taunya ini cuman si Eli ini yang taunya, sama ayah juga nggak dikasih tahu. Maksudnya tuh nggak dikasih tahu ke anak-anak ini gitu Pak. Tuh jadinya dari situlah maksudnya tuh si Eli ini sangat terpuruk gitu Pak. Maksudnya tuh bukan cuma dia doang yang terasa kehilangan bundanya, aku juga terasa sepi. Tapi
dia dikucilkan dari keluarganya, tetapi dia itu ingin maksud tuh ingin lagi kenyamanan, kedamaian seperti dulu. Dia itu mengusahakan ibarat kata dia tuh masak sama keluarganya, masakin hidangan buatan kayak seperti ibunya, resep makanannya, tetapi tetap Pak tidak dihargai di dalam keluarganya. Bahkan ini di dalam cerita pun neneknya saja itu tidak menerima dia Pak. Jadi seolah-olah dia itu memang kayak orang asing gitu Pak. Kasihan sekali Pak ini sih. Iya, luar biasa ya, kasihan ya. Terus apa lagi Pak? Sampai mana tadi? Sampai si neneknya tidak diakui. Iya, jadi ketika ini Pak, itu tuh pas ketika ulang tahunnya si neneknya ini, dia ini suruh ikut Pak. Tapi ketika ikut kirain dia itu emang diakuin gitu Pak. Iya, mau dianggap sebagai cucu. Iya, sebagai cucunya juga. Nah, ketika pas datang ini kenapa si Eli ini suruh masak, suruh di dapur terus Pak. Jadiin pembantu ya. Terus direndahkan gitu Pak sama neneknya ini di depan umum nih. Ketika neneknya ulang tahun ini gitu. Nah, disitulah si Eli tuh selalu menangis Pak. Dia selalu menangis. Dia juga nggak mau gitu seperti ini. Siapa sih yang mau kayak sama saya gitu Pak. Jadinya ya gitu Pak. Itu titik terakhirnya si Eli gimana tuh? Nah, titik terakhirnya ini si Eli itu ya udah Pak ini menghilang entah kemana gitu. Hilang beneran. Hilang beneran. Nah, jadi di cerita akhirnya tuh si Eli hilang, terus keluarganya gimana? Nah, keluarganya ini yaitu ya udah mencari kemana-mana tetap nggak ada. Jadinya terakhirnya ini ada penyesalan nggak? Penyesalan bahwa kenapa kita itu tidak mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari si Eli ini, gitu loh. Jadi nggak mendengarkan omongannya, memberikan ruang untuk berbicara yang sebenar-benarnya gitu. Ayah itu baru sadar tuh anak satu-satunya perempuan yang dulu yang kecilnya dia sayangi, yang dia inginkan ketika sudah besar gitu loh. Malah disia-siakan, diaing-aingkan. Bukan dong. Bukan ya? Iya, jadi ya itu ya rasanya setelah menyesal gitu Pak. Iya sih, keluarganya menyesal ya. Akhirnya tuh pasti Eli pergi ngilang gitu. Dia juga menyesal juga ternyata ya. Iya, menyesal. Nah, teman-teman itu tadi ya. Jadi kita coba cari titik relate-nya dari cerita ini dengan sekarang di dunia nyata. Waduh, saya habis makan saudara-saudara, mohon maaf. Apa nih kerelatan dari cerita ini untuk kita di era sekarang lah? Pesan moralnya yaitu rumah itu emang tempat pulangnya kita ya Pak. Iya, betul. Mau ke jauh manapun kita pergi, tetap kita pulangnya ke rumah. Karena rumahlah teman paling nyaman kita. Betul. Mau sebagus apapun, mau seburuk apapun, mau sejelek apapun rumah kita, itu tetap rumah ternyaman kita yang kita miliki gitu. Jadinya semua singgah sana ketika kita capek di luar sana ya Pak. Misalnya kita kuliah capek, kita menenangkan hatinya di dalam rumah gitu. Iya. Orang tua lah yang kita bisa curahkan. Nah, jadinya kita cuma bisa menyurahkan menjaga ketenangannya itu di dalam rumah gitu Pak. Iya. Karena kalau dilihat dari cerita tadi tuh kayak ini ya, berarti rumah tuh udah bukan rumah lagi jatuhnya. Iya. Lebih ke kandang kambing. Aduh. Nah, itu teman-teman, jadi tadi tuh memang ceritanya sangat sedih sih Pak, sangat iya, sedih. sangat ini ya si tokoh utamanya nih si Eli sangat tersakiti banget ya. Dia dari sejak ibunya meninggal tuh waktu kecil sampai dewasa selalu tidak mendapatkan kebahagiaan ya, bener Pak, bener. Bahkan di rumahnya sendiri yang mana harusnya di rumah itu
ketika di luar itu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita pulang ke rumah tuh bisa lah menjadi Gitu. tempat untuk kita menenangkan pikiran dan lain-lain. Nah, si Eli ini tidak punya itu, teman-teman. Tidak punya itu. Maka Saya kita selalu gitu. harus bersyukur lah gitu. Iya, Karena jadi di cerita ini tadi si Eli akhirnya memilih pergi ya. iya malah pergi dan tidak kembali lagi. Nah, barangkali nanti si Eli tuh di luar bertemu dengan rumahnya kali ya. Barangkali ya. Aduh. Mm-mm. Ada ini nggak pesan-pesan buat adik-adik? Nah, buat adik-adik yang di luar sana, pesan-pesan apa nih Pak? Pesan-pesan agar tertarik untuk membaca buku. Nah, jadi untuk adik-adik sekarang yang di mana sekarang zaman now ya Pak, era Zaman now, digital, zaman now ya. Hey. yang serba gadget. Nah, pasti jarang sekali membaca ya Pak. Iya. Minat bacanya itu pasti kurang. Nah, jadi kepada adik-adik yang di luar sana harus terus tekunlah membaca ya. Karena baca terus itu ya menghasilkan ilmu-ilmu yang kita tidak terduga. Tanpa guru, tanpa apapun, kalau kita tidak ada guru, kalau kita membaca kita pasti tahu ilmu itu. Yeah. Tapi kalau kita cuman cuman berdiam saja, kita tidak tahu apa-apa gitu. Iya, karena buku ini kan jendela dunia. Jendela dunia, benar sekali gitu. Kita bisa tahu banyak hal dari buku. Benar sekali. Udah? Udah ya Pak. Oke teman-teman, ngobras kali ini kita cukupkan ya. Jadi buat teman-teman pokoknya semangat terus, kalau Semangat. mau baca tuh harus ini kali ya. Pertama-tama dicari dulu hobinya buku apa. Iya, hobi buku apa. Saya juga cari ini pertama ini Pak, lihat Apa di tuh? bioskop ya. Kan ini Bioskop? ada filmnya juga. Difilmkan ini? Ada, difilmkan juga. Nah, saya cuma lihat trailernya doang, nggak lihat filmnya juga, belum lihat Iya, filmnya saya juga. Nah, kebetulan nih ada yang punya novel ini. Saya tertarik dong, apa Iya, sih iya, dalamnya gitu Pak. Iya. Ya. Jadi seperti tadi ya, Mbak Giska ini gara-gara lihat trailer film, akhirnya tertarik untuk menyelami lebih dalam ya. Iya, Akhirnya benar. membeli bukunya. Nah, teman-teman bisa seperti itu juga barangkali. Teman-teman tertarik dengan sesuatu yang berkaitan dengan misal film yang diadaptasi dari novel. Nah, itu di film itu sebenarnya kurang lengkap, teman-teman. Maka kita harus beli bukunya biar lebih dalam menyelaminya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Saya Dero. Ini Saya Giska Sofiranti. ya, salam ngobras. Salam. Terima kasih.